Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Pada gambar segitiga tersebut, terdapat sudut siku-siku di B dan sudut alfa di A. Pada segitiga siku-siku ABCD tersebut, kita dapat menentukan nilai trigonometri sudut dengan menggunakan sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut. Sin alfa sama dengan BC per CA, cos alfa sama dengan AB per CA, dan tan alfa sama dengan BC per AB. Selanjutnya, kita buat garis AD yang membagi sudut sama besar, sehingga besar sudut CAD dan DAB adalah 1/2 alfa, seperti ilustrasi gambar berikut. Kita juga dapat menghitung nilai trigonometri pada sudut 1/2 alfa pada segitiga siku-siku ABD, yaitu sin 1/2 alfa, cos 1/2 alfa, dan tan 1/2 alfa, dengan menggunakan sisi-sisi segitiga siku-siku ABD sebagai berikut. Sin setengah alfa sama dengan BD per DA, cos setengah alfa sama dengan AB per DA, dan tan setengah alfa sama dengan BD per AB. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan nilai trigonometri sudut 1/2 alfa pada segitiga CAD? Dapat dilihat bahwa segitiga CAD bukanlah segitiga siku-siku, sehingga kita tidak dapat menentukan nilai trigonometri sudut 1/2 alfa pada segitiga CAD dengan menggunakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Kita tahu pasti bahwa nilai trigonometri sudut 1/2 alfa pada segitiga CAD akan bernilai sama dengan nilai trigonometri sudut 1/2 alfa pada segitiga ABD. Namun, bagaimana jika nilai trigonometri sudut 1/2 alfa pada segitiga ABD tidak diketahui? Adakah rumusan untuk menentukan nilai trigonometri sudut 1/2 alfa pada segitiga CAD tanpa perlu mengetahui nilai trigonometri sudut 1/2 alfa pada segitiga ABD? Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, mari kita simak pembelajaran mengenai identitas trigonometri sudut pertengahan berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas identitas trigonometri sudut rangkap, yaitu sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Sudut rangkap yang telah kita pelajari adalah besar sudutnya merupakan 2 kali dari sudut semula. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas identitas trigonometri seperti sin setengah alfa, cos setengah alfa, dan tan setengah alfa. Sudut-sudut tersebut disebut sudut pertengahan karena besar sudutnya merupakan setengah atau 1/2 dari sudut semula. Untuk menyelesaikan permasalahan di awal, kita perlu belajar mengenai identitas trigonometri sudut pertengahan. Pada pembelajaran identitas trigonometri sudut pertengahan, dibutuhkan identitas kosinus sudut rangkap. Tentunya, kalian masih mengingat bahwa ada 3 rumusan untuk identitas kosinus sudut rangkap, bukan? Pada pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan 2 di antaranya, yaitu sebagai berikut. Cos 2 alfa sama dengan 2 dikali cos kuadrat alfa dikurang 1. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 dikali sin kuadrat alfa. Identitas sinus sudut pertengahan atau sin 1/2 alfa. Untuk mendapatkan rumusan mengenai identitas sinus sudut pertengahan sin 1/2 alfa, kita dapat memanfaatkan identitas kosinus sudut rangkap berikut. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 dikali sin kuadrat alfa, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1/1. Selanjutnya, kita misalkan X sama dengan 2 alfa dan 1/2 X sama dengan alfa pada persamaan 1/1, sehingga akan diperoleh persamaan baru sebagai berikut.
Cos X sama dengan 1 dikurang 2 dikali sin kuadrat setengah X. Ekuivalen dengan 2 dikali sin kuadrat setengah X sama dengan 1 dikurang cos X. Ekuivalen dengan sin kuadrat setengah X sama dengan 1 dikurang cos X per 2. Ekuivalen dengan sin setengah X sama dengan positif atau negatif akar dari 1 dikurang cos X per 2. Jadi, diperoleh rumusan identitas sinus sudut pertengahan sebagai berikut. Sin setengah X sama dengan positif atau negatif akar dari 1 dikurang cos X per 2, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1, 2. Apabila kita ubah variabel X menjadi variabel semula, yaitu alfa, pada persamaan 1, 2, akan diperoleh rumusan identitas sinus sudut pertengahan dalam variabel sebagai berikut. Sin setengah alfa sama dengan positif atau negatif akar dari 1 dikurang cos alfa per 2, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1, 3. Selanjutnya, perhatikan contoh mengenai identitas sinus sudut pertengahan sebagai berikut. Tentukan nilai dari 2 dikali sin 15 derajat dipangkatkan 2. Dapat diketahui bahwa sudut 15 derajat merupakan setengah dari sudut 30 derajat. Berdasarkan identitas sinus sudut pertengahan, diperoleh perhitungan sebagai berikut. 2 dikali sin 15 derajat dipangkatkan 2 sama dengan 2 dikali akar dari 1 dikurang cos 30 derajat per 2, kemudian dipangkatkan 2. Sama dengan 2 dikali akar dari 1 dikurang 1 per 2 akar 3 per 2, kemudian dipangkatkan 2. Sama dengan 2 dikali akar dari 1 per 2 dikurang 1 per 4 akar 3, kemudian dipangkatkan 2. Ekuivalen dengan 2 dipangkatkan 2 dikali akar dari 1 per 2 dikurang 1 per 4 akar 3, kemudian dipangkatkan 2. Sama halnya dengan 4 dikali dalam kurung 1 per 2 dikurang 1 per 4 akar 3. Hasilnya sama dengan 2 dikurang akar 3. Jadi, nilai dari 2 dikali sin 15 derajat dipangkatkan 2 adalah 2 dikurang akar 3. Identitas kosinus sudut pertengahan atau cos 1 per 2 alfa. Untuk mendapatkan rumusan mengenai identitas kosinus sudut pertengahan, yaitu cos 1 per 2 alfa, kita dapat memanfaatkan identitas kosinus sudut rangkap berikut. Cos 2 alfa sama dengan 2 dikali cos kuadrat alfa dikurang 1, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 21. Selanjutnya, kita misalkan X sama dengan 2 alfa dan 1 per 2 X sama dengan alfa pada persamaan 21, sehingga akan diperoleh persamaan baru sebagai berikut. Cos X sama dengan 2 dikali cos kuadrat setengah X dikurang 1. Ekuivalen dengan 2 dikali cos kuadrat setengah X sama dengan 1 ditambah cos X. Ekuivalen dengan cos kuadrat setengah X sama dengan 1 ditambah cos X per 2. Ekuivalen dengan cos setengah X sama dengan positif atau negatif akar dari 1 ditambah cos X per 2. Jadi, diperoleh rumusan identitas kosinus sudut pertengahan sebagai berikut. Cos setengah X sama dengan positif atau negatif akar dari 1
ditambah cos X per 2, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan dua-dua. Apabila kita ubah variabel X menjadi variabel semula, yaitu alfa, pada persamaan dua-dua akan diperoleh rumusan identitas kosinus sudut pertengahan dalam variabel sebagai berikut. Cos setengah alfa sama dengan positif atau negatif akar dari 1 ditambah cos alfa per 2, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 2-3. Selanjutnya, perhatikan contoh mengenai identitas kosinus sudut pertengahan sebagai berikut. Diketahui, cos alfa sama dengan 3/5 untuk nilai alfa di antara 3pi per 2 dan 2pi. Tentukan nilai cos setengah alfa. Diperhatikan bahwa cos alfa sama dengan 3/5 untuk nilai alfa di antara 3pi per 2 dan 2pi, yang berarti berada di kuadran 4. Nilai 1/2 alfa akan berada di antara interval berikut. Diketahui, nilai alfa di antara 3pi per 2 dan 2pi. Artinya, nilai setengah alfa berada di antara 3pi per 2 per 2 dan 2pi per 2. Atau ekivalen dengan nilai setengah alfa berada di antara 3pi per 4 dan pi. Karena nilai setengah alfa berada di antara 3pi per 4 dan pi, artinya 1/2 alfa berada di kuadran 2. Perlu diperhatikan bahwa kita harus mengetahui keberadaan kuadran suatu sudut, karena ini akan menentukan nilai positif dan negatif dari akar penyelesaian. Berdasarkan identitas kosinus sudut pertengahan, diperoleh penghitungan sebagai berikut. Sudut setengah alfa berada di kuadran 2, sehingga nilai kosinusnya adalah negatif. Sehingga cos setengah alfa sama dengan negatif akar 1 ditambah cos alfa per 2. Substitusikan nilai cos alfa yang diketahui, yaitu 3/5, sama dengan negatif akar 8/5 dibagi lagi dengan 2. Sama dengan negatif akar 4/5. Angka 4 dapat keluar akar, sehingga sama dengan negatif 2 dikali akar 1/5. Untuk menyederhanakan hasil, kita kalikan hasil tersebut dengan 5/5 di dalam akar, sehingga menjadi sama dengan negatif 2 dikali akar 5/25. Nilai 25 dapat keluar akar, sehingga diperoleh negatif 2/5 dikali akar 5. Jadi, nilai dari cos setengah alfa adalah negatif 2/5 akar 5. Identitas tangen sudut pertengahan atau tan 1/2 alfa. Untuk mendapatkan rumusan mengenai identitas tangen sudut pertengahan, kita akan memerlukan identitas sinus dan kosinus sudut pertengahan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Diketahui, tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Untuk nilai tan dengan sudut 1/2 alfa juga berlaku hal yang sama. Tan setengah alfa sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3/1. Selanjutnya, substitusikan persamaan 1/3 dan persamaan 2/3 ke persamaan 3/1. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Tan 1/2 alfa sama dengan positif atau negatif akar dari 1 dikurang cos alfa per 2 dibagi dengan positif atau negatif akar 1 ditambah cos alfa per 2.
Penulisan pembagian sesama akar dapat dilakukan dalam satu akar yang sama, sehingga ekivalen dengan positif atau negatif akar dari 1 dikurang cos alfa per 2 dikali 2 per 1 ditambah cos alfa. Hasilnya sama dengan positif atau negatif akar dari 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Jadi, diperoleh rumusan identitas tanggen sudut pertengahan sebagai berikut. Tan 1 per 2 alfa sama dengan positif atau negatif akar dari 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 32. Perhatikan contoh mengenai identitas tanggen sudut pertengahan sebagai berikut. Tentukan nilai dari tan 75 derajat dengan menggunakan identitas tanggen sudut pertengahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita dapat memperoleh nilai tan 75 derajat dengan menggunakan penjumlahan atau selisih dua sudut untuk tangen. Namun, kita juga dapat mencari nilai tan 75 derajat secara lebih cepat dengan menggunakan rumusan identitas tangen sudut pertengahan pada persamaan 32. Diketahui bahwa besar sudut 75 derajat merupakan setengah dari besar sudut 150 derajat, dan kita ketahui nilai cos 150 derajat sama dengan negatif 1 per 2 akar 3. Sehingga, kita peroleh nilai tan 75 derajat sebagai berikut. Tan 75 derajat sama dengan akar dari 1 dikurang cos 150 derajat per 1 ditambahkan cos 150 derajat. Akarnya bernilai positif karena 75 derajat berada di kuadran 1, di mana nilai tangen pada kuadran 1 adalah positif. Substitusikan nilai cos 150 derajat, yaitu negatif 1 per 2 akar 3, ke persamaan, sehingga menjadi sama dengan akar dari 1 ditambah 1 per 2 akar 3 dibagi dengan 1 dikurang 1 per 2 akar 3. Lakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penulisan pembagian juga dapat dituliskan dengan perkalian dengan membalik posisi pembilang dan penyebut pada pecahan pembaginya. Dengan demikian, diperoleh akar dari 2 ditambah akar 3 dibagi 2 dikurang akar 3. Hasilnya bernilai sekitar 3,732. Jadi, nilai dari tan 75 derajat adalah sekitar 3,732. Jika kita perhatikan, identitas trigonometri sudut pertengahan, baik untuk sinus, kosinus, maupun tangen, selalu bergantung pada nilai cos alfa. Selanjutnya, bagaimana jika yang diketahui bukanlah nilai cos alfa, tetapi nilai sin alfa atau tan alfa? Tentu saja, kita perlu mencari nilai cos alfa terlebih dahulu berdasarkan informasi nilai sin alfa atau tan alfa yang diketahui. Perhatikan contoh berikut. Diketahui, nilai alfa lebih dari atau sama dengan 270 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat, serta tan alfa sama dengan negatif 3 per 4. Tentukan nilai dari sin 1 per 2 alfa dan cos 1 per 2 alfa. Diketahui bahwa nilai tan alfa sama dengan negatif 3 per 4, yang berarti
Panjang sisi di depan sudut alfa adalah 3 dalam satuan panjang, dan sisi di samping sudut alfa adalah 4 dalam satuan panjang, yang dapat kita gambarkan seperti segitiga berikut. Nilai negatif padatan alfa sama dengan negatif 3/4, yang menunjukkan nilai alfa berada pada kuadran 4, seperti yang dirujuk pada soal, nilai alfa lebih dari atau sama dengan 270 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Sementara itu, panjang sisi panjang segitiga dapat kita peroleh dengan rumus Pythagoras sebagai berikut. Sisi panjang segitiga yang kita nyatakan sebagai pa sama dengan akar dari 3/2 ditambah 4/2 sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar dari 25. Hasilnya sama dengan 5. Berdasarkan segitiga tersebut, kita dapat menentukan nilai cos sebagai berikut. Cos alfa sama dengan panjang sisi samping sudut alfa per sisi panjang segitiga sama dengan 4/5. Nilai alfa berada di kuadran 4, dan nilai kosinus berada di kuadran 4 positif, sehingga nilai cos alfa sama dengan 4/5. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai sin 1/2 alfa dan cos 1/2 alfa. Diperhatikan bahwa nilai alfa lebih dari atau sama dengan 270 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Sehingga nilai 1/2 alfa akan berada di antara interval berikut ini. Diketahui, nilai alfa lebih dari atau sama dengan 270 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Artinya, nilai setengah alfa berada di antara 270 derajat per 2 dan 360 derajat per 2. Dengan kata lain, ekivalen dengan nilai setengah alfa lebih dari atau sama dengan 135 derajat dan kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Karena 1/2 alfa akan berada di antara interval nilai alfa lebih dari atau sama dengan 135 derajat dan kurang dari atau sama dengan 180 derajat, besar sudut 1/2 alfa berada di kuadran 2. Untuk sin 1/2 alfa, nilai sinus di kuadran 2 adalah positif, sehingga diperoleh penghitungan sebagai berikut. Sudut setengah alfa berada di kuadran 2, sehingga nilai sinusnya adalah positif, sehingga sin setengah alfa sama dengan akar 1 dikurang cos alfa per 2. Substitusikan nilai cos alfa yang diketahui, yaitu 4/5, sehingga menjadi sama dengan akar 1/5 dibagi lagi dengan 2. Sama dengan akar 1/10. Untuk menyederhanakan hasil, kita kalikan dengan 10/10 di dalam akar, sehingga menjadi sama dengan akar 10/100. Nilai 100 dapat keluar akar, sehingga diperoleh 1/10 dikali akar 10. Jadi, diperoleh sin 1/2 alfa sama dengan 1/10 akar 10. Untuk cos 1/2 alfa, nilai kosinus di kuadran 2 adalah negatif, sehingga diperoleh penghitungan sebagai berikut. Sudut setengah alfa berada di kuadran 2, sehingga nilai kosinusnya adalah negatif, sehingga cos setengah alfa sama dengan negatif akar 1 ditambah cos alfa per 2. Substitusikan nilai cos alfa yang diketahui, yaitu 4/5, sehingga menjadi sama dengan
negatif akar 9/5 dibagi lagi dengan 2. Sama dengan negatif akar 9/10. Angka 9 dapat keluar akar, sehingga diperoleh sama dengan negatif 3 dikali akar 1/10. Untuk menyederhanakan hasil, kita kalikan dengan 10/10 di dalam akar, sehingga menjadi sama dengan negatif 3 dikali akar 10/100. Nilai 100 dapat keluar akar, sehingga diperoleh negatif 3/10 dikali akar 10. Jadi, diperoleh cos 1/2 alfa sama dengan negatif 3/10 akar 10. Identitas trigonometri sudut pertengahan ini akan banyak digunakan pada masalah yang berkaitan dengan trigonometri, seperti persamaan trigonometri, limit trigonometri, turunan trigonometri, dan integral trigonometri yang akan dijelaskan pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian, dengan adanya rumusan tersebut, kita dapat menjawab bahwa untuk sin 1/2 alfa, cos 1/2 alfa, dan tan 1/2 alfa akan berlaku rumusan sebagai berikut. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, rumusan identitas sinus sudut pertengahan ialah sebagai berikut. Sin setengah alfa sama dengan positif atau negatif akar dari 1 dikurang cos alfa per 2. Kedua, rumusan identitas kosinus sudut pertengahan ialah sebagai berikut. Cos setengah alfa sama dengan positif atau negatif akar dari 1 ditambah cos alfa per 2. Ketiga, rumusan identitas tangen sudut pertengahan ialah sebagai berikut. Tan setengah alfa sama dengan positif atau negatif akar dari 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Keempat, identitas trigonometri sudut pertengahan ini akan banyak digunakan pada masalah yang berkaitan dengan trigonometri, seperti persamaan trigonometri, limit trigonometri, turunan trigonometri, dan integral trigonometri yang akan dijelaskan pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya.